Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul The Grudge 2020. Nah, film ini sendiri nanti bakal bercerita tentang suatu rumah angker yang mana setiap orang yang tinggal atau masuk ke rumah itu bakal terkena kutukan. So, seperti apa kutukan yang mereka dapatkan? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan kota Tokyo di tahun 2004. Di sana ada seorang warga Amerika yang bernama Fiona. Fiona bekerja sebagai perawat pribadi di suatu rumah. Di hari itu adalah hari terakhir dia bekerja. Hari itu juga Fiona bermaksud langsung pulang ke Amerika. Namun saat akan pergi dari rumah itu, Fiona melihat kresek sampah yang seakan hidup. Fiona pun keheranan hingga ia merasakan kalau ada tangan yang memegang kakinya. Dikira itu cuma perasaannya aja, tapi ternyata emang bener kalau Fiona ini lagi diikuti sama setan. Singkat cerita, Fiona sampai di rumahnya yang ada di Amerika. Ia pun disambut sama suami dan juga putrinya. Terus kita bakal dibawa ke tahun 2006. Di sana ada seorang polisi bernama Muldoon. Di pagi itu anaknya Muldoon gak mau sekolah. Dia keinget sama ayahnya yang baru aja meninggal. Muldoon lalu membujuk anaknya ini dan dia lalu menyuruh si anak untuk melakukan kebiasaan mereka saat merasa ketakutan. Dan setelah merasa baikan, si anak akhirnya mau berangkat sekolah. Di kantor, Muldoon dihampiri sama atasannya yang bernama Komandan Goodman. Goodman mengajak Muldoon untuk menyelidiki suatu kasus, dan mereka pun berangkat ke TKP. TKP-nya sendiri ada di suatu hutan dan mereka ini menuju ke suatu mobil di tengah hutan itu. Dan di dalam mobil ini udah ada mayat wanita yang membusuk. Salah satu petugas bilang kalau dari bukti-bukti yang ditemukan, wanita tersebut sebelumnya mengunjungi rumah dengan alamat Jalan Rayburn nomor 44, yang mana rumah itu adalah rumahnya Fiona yang ada di awal film tadi. Mendengar hal itu, Komandan Goodman terkejut. Itu semua karena 2 tahun lalu dia pernah menyelidiki kasus kematian misterius di rumah tersebut. Muldoon lalu memeriksa berkas kasus 2 tahun yang lalu, di mana keluarga Fiona telah tewas secara misterius di rumah itu. Selanjutnya Muldoon memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di sana, ternyata rumah itu masih berpenghuni. Ia pun mengetuk pintu tapi nggak ada jawaban. Malahan si Muldoon ini mendengar suara wanita tua dari dalam rumah. Karena pintunya nggak dikunci, Muldoon pun masuk ke dalam. Perlahan Muldoon masuk dan mencari sumber suara yang dia dengar. Hingga akhirnya ia sampai di dapur dan benar aja ada wanita tua di dapur itu. Wanita itu lalu mendekati Muldoon dan di saat yang sama ada sosok misterius yang berjalan di belakang Muldoon. Saat menoleh gak ada siapa-siapa di sana. Muldoon setelahnya kembali dikejutkan karena wanita itu menggenggam tangan Muldoon dengan kuat. Nggak sampai di situ aja ya, Muldoon ini dibuat makin kaget karena jari-jari tangan si wanita ternyata buntung. Saat akan keluar, Muldoon melewati ruang keluarga, yang mana di sana ternyata ada jasad suami wanita tua tadi yang udah dirubung sama lalat. Muldoon pun balik ke mobil dan dia memanggil ambulan untuk mengevakuasi wanita tua tadi. Sebelum pulang, Muldoon bermaksud ke rumah Komandan Goodman. Tapi saat di tengah jalan, radio mobil tiba-tiba error. Dan di tengah jalan ini tiba-tiba ada sosok hantu bocil. Sesampainya di rumah Goodman, Muldoon bercerita kalau dia udah ke rumah Rayburn nomor 44 tadi siang. Muldoon juga cerita tentang keanehan yang dia temui di rumah itu. Di sini, Komandan Goodman terkejut karena bisa-bisanya Muldoon pergi ke rumah itu tanpa sepengetahuan dirinya. Goodman lalu menyuruh Muldoon masuk dan dia menceritakan tentang kejadian 2 tahun lalu saat dia menyelidiki kasus kematian keluarga Fiona.
bahwa Fiona ini menghabisi suami dan anaknya sendiri tanpa sebab yang jelas. Setelah itu, ia pun bunuh di rumah tersebut. Selain itu, ada kutukan yang akan menimpa siapa aja yang masuk ke rumah itu. Karena hal itulah, Goodman gak pernah berani masuk ke dalam rumah tersebut. Rekan Goodman sendiri yaitu Wilson merasakan kalau ada kekuatan gaib yang mengganggunya setelah masuk ke rumah itu. Mendengar semua cerita Goodman, si Muldoon ini malah nggak percaya. Tapi Goodman tetap memperingatkan Muldoon agar nggak ikut campur dalam kasus rumah tersebut. Keesokan harinya, bukannya menuruti saran dari Goodman, Muldoon ini malah lanjut menyelidiki kasus rumah Rebun 44. Ia kembali mengecek berkas kasusnya Fiona dan dia menemukan kalau di tahun 2005 rumah itu udah terjual kepada si wanita tua yang Muldoon temui. Yang mana rumah itu dijual melalui perantara agen perumahan bernama Peter. Terus kita bakal dibawa ke tahun 2004. Saat itu Peter datang ke rumah Reben untuk menemui Fiona. Saat mengetuk pintu nggak ada yang menjawab. Pintu rumah tersebut pun nggak dikunci saat itu. Yang ternyata tanpa Peter sadari bahwa Fiona ini udah meninggal dan menjadi penunggu rumah itu. Peter pun kembali ke mobil dan pulang bersama istrinya yang lagi hamil. Sesampainya di rumah, Peter pun lanjut mandi. Dan di saat inilah teror mistis mulai terjadi. Ada tangan yang ikut ngeramasin kepalanya Peter. Besoknya Peter kembali ke rumah Reben 44 dan karena nggak ada yang menjawab saat dia mengetuk pintu, Peter bermaksud bertanya kepada tetangga di depan rumah. Namun sayangnya si tetangga ini judes dan balik masuk ke rumahnya. Saat berbalik, Peter dikejutkan oleh sosok bocil yang ada di depan pintu. Bocil itu adalah anaknya Fiona yang bernama Melinda. Saat Peter tanya keberadaannya Fiona pada Melinda, tiba-tiba si Melinda ini mimisan. Peter pun membawa Melinda masuk dan mengobati Melinda. Setelah itu Peter mencoba menelpon Fiona tapi nggak ada jawaban. Dia pun memutuskan untuk mengirim pesan suara dan mengabarkan kalau sekarang Peter udah ada di rumahnya bersama dengan Melinda. Terus kita bakal dibawa balik lagi ya ke masa sekarang, yaitu di tahun 2006. Saat itu Muldoon masih menyelidiki tentang Peter yang ternyata udah tewas di masa itu. Setelah udah semakin malam, Muldoon pun memutuskan tidur. Tapi sebelumnya dia mau mencuci muka dulu. Saat cuci muka ini, Muldoon mendapatkan teror mistis. Ia seakan ditenggelamkan di wastafel. Keesokan harinya, Muldoon mulai menyelidiki tentang keluarga si wanita tua. Yang ternyata di tahun 2005, keluarga wanita itu membeli rumah Reben 44 dari agen perumahan Peter. Si wanita menderita lumpuh dan karena kelumpuhannya ini dia menjadi depresi. Suaminya lalu menyewa psikiater untuk mengatasi depresi istrinya. Dan psikiater itu bernama Lorna. Si suami yang bernama Matt menceritakan kalau istrinya udah berkali-kali mencoba untuk bunuh karena depresi. Bahkan sejak pindah ke rumah itu, depresi istrinya makin parah. Lorna lalu mendatangi si wanita yang ada di kamar. Dan si wanita ini udah kayak orang gila. Dia mengaku kalau dia punya teman yang bernama Melinda. Ya kayaknya itu adalah hantu Melinda, anak dari Fiona. Melihat keadaan tersebut, Lorna bilang kalau dia harus tinggal di rumah itu sementara untuk mengobati sakit jiwa si wanita tua. Di malam harinya, Lorna pergi ke swalayan untuk belanja bahan makanan. Dan saat di swalayan ini, Lorna mulai diganggu sama hantu Melinda. Bahkan saat Lorna balik, si hantu Melinda ini juga ikut di dalam mobilnya Lorna. Sesampainya di rumah, Lorna melihat Wilson, rekan dari Komandan Goodman. Saat itu Wilson cuma berdiri mematung sambil memandang rumah Reben 44. Saat ditegur, Wilson ini nggak merespon sama sekali. Lorna pun menceritakan hal itu sama Matt dan si Matt ini bilang kalau Wilson udah biasa melakukan hal itu. Terus si Matt ini menelpon Goodman untuk memberitahu tentang Wilson. Goodman lalu menjemput Wilson dan membawanya pergi. Tapi saat ada di mobil, tiba-tiba Wilson ini mencoba untuk bunuh. Beruntungnya Wilson gak mati ya, dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa saat udah pulih dari lukanya.
Balik ke masa sekarang, Muldoon yang saat itu membaca berkas tentang Wilson berniat pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertanya tentang kasus rumah Rayburn 44. Esok harinya ia pergi ke rumah sakit jiwa dan minta izin untuk bertemu dengan Wilson, tapi petugas rumah sakit memperingatkan Muldoon untuk hati-hati karena Wilson adalah salah satu pasien paling aneh di rumah sakit itu. Sesampainya di ruang isolasi, benar aja ya si Wilson ini diikat di kursi dan meja. Wilson lalu menanyakan apakah Muldoon udah mendengar rekaman miliknya. Muldoon yang nggak paham sama perkataan itu langsung tanya tentang rumah Rayburn 44. Wilson berkata kalau kamu udah masuk ke rumah tersebut gak akan melepaskanmu. Terus si Muldoon ini ngomong kalau dia udah pernah masuk ke rumah itu. Dan saat mendengar hal itu, Wilson menjadi panik. Wilson lalu menyuruh Muldoon untuk membakar rumah itu dan mengakhiri kutukan. Muldoon pun segera pergi dari tempat itu karena Wilson udah mulai histeris. Di malam harinya Muldoon mendengarkan rekaman yang Wilson maksud. Di rekaman itu Wilson bicara kalau kasus di rumah Rayburn serupa dengan kasus yang terjadi di Jepang. Yaitu setiap penghuni rumah bakal mati secara misterius dan diketahui kalau rumah di Jepang itu dihuni sama iblis jahat bernama Ju-Oh. Yang mana Fiona pernah bekerja di rumah tersebut dan tanpa sadar iblis Ju-Oh mengikuti Fiona hingga ke Amerika. Setelah itu kita dibawa balik lagi ya ke agen perumahan Peter. Saat itu Peter masih bersama Melinda di rumah Rayburn. Karena udah tengah malam, istrinya Peter telepon dan menanyakan di mana Peter saat ini. Dan di saat bersamaan ada seseorang yang datang ke rumah itu. Saat dilihat ada sosok wanita mirip kuntilanak di balik pintu. Saat pintu dibuka, wanita itu udah lenyap. Tapi di sini Peter nggak sadar ya kalau sosok itu sebenarnya udah masuk ke dalam rumah. Peter pun kembali masuk dan dia mendapati kalau Melinda udah hilang. Peter lalu mencari hingga tiba di toilet rumah. Peter mencium bau bangkai di toilet itu dan karena penasaran Peter lalu mengecap ke bathtub yang dipenuhi sama air keruh. Yang lalu ada tangan yang menarik Peter ke dalam bathtub. Karena ketakutan, Peter bermaksud kabur. Tapi sayangnya dia udah dicegat sama hantu Fiona. Gak punya banyak pilihan, Peter akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Dan seperti yang udah kita duga ya, si hantu ini malah ikutan masuk di dalam lemari itu. Peter pun dirasuki oleh hantunya Fiona, sedangkan di sisi lain terlihat istrinya Peter yang terbangun karena mendengar suara dari dapur. Saat dicek ternyata itu adalah Peter. Namun di sini Peter terlihat aneh dengan membawa gunting. Dan apa yang setelahnya terjadi? Peter yang kerasukan menghabisi istrinya. Paginya polisi menemukan kalau Peter ini udah bundir setelah menghabisi istrinya itu. Terus kita bakal dibawa balik lagi ke tahun 2005. Yaitu saat Lorna tinggal bersama dengan keluarga Matt. Malam itu Lorna mendengar suara aneh dari kamar istrinya Matt. Dan saat dia masuk, Lorna melihat hantu. Yang ternyata itu cuma halusinasi Lorna aja ya. Lorna pun bilang sama Matt kalau ada yang aneh sama rumahnya. Dan dia bermaksud untuk pergi besok. Paginya Lorna mulai berkemas untuk pergi dari rumah itu. Saat mau pamit kepada Matt, Lorna terkejut ketika melihat istrinya Matt udah bisa berdiri. Saat itu dia lagi memotong sesuatu di dapur dan saat didekati ternyata Matt udah tewas di samping istrinya ini. Melihat hal itu Lorna pun menjadi ketakutan dan langsung kabur dari rumah itu. Tapi sialnya si setan malah ngikut di mobilnya Lorna. Dan karena hal itu mobilnya Lorna ini hilang kendali dan mobil itu masuk ke dalam hutan dan Lorna pun tewas. Yang mana mayat yang ditemukan di awal film tadi adalah mayatnya Lorna. Dan begitulah nasib dari para penghuni maupun orang yang pernah masuk ke rumah Rayburn 44. Tapi film ini belum kelar ya. Kita balik ke Muldoon yang menanyakan tentang kasus rumah Rayburn kepada Goodman. Goodman pun menjawab kalau kasus itu udah ditutup. Sedangkan di sisi lain, wanita tua yang merupakan istrinya Matt terlihat di rumah sakit. Ia saat itu pergi ke tangga darurat dan si wanita ini melompat dari atas.
Di malam harinya, Goodman mengabari Muldoon kalau si wanita tua udah mati. Muldoon pun jadi kepikiran, soalnya dia juga udah pernah masuk ke rumah itu. Dia pun mendapatkan mimpi buruk dan saat terbangun terlihat bayangan dari belakang pintu kamarnya Muldoon. Muldoon lalu mengecek ke semua sudut rumah dan dia melihat penampakan setan di dapur. Muldoon jadi bingung ya tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Di saat itu juga terdengar suara gonggongan anjing. Muldoon lalu masuk ke rumah dan teror-teror mistis mulai Muldoon dapatkan. Ia pun segera datang ke kamar anaknya dan di kamar ini kembali dia melihat setan. Muldoon lalu membawa anaknya pergi dan menemui Goodman. Muldoon lalu ngomong apakah dia harus membakar rumah itu seperti yang dikatakan sama Wilson. Goodman cuma bisa bilang kalau hal itu mungkin aja berhasil. Muldoon lalu pergi ke rumah itu bersama anaknya dan saat turun dari mobil, Muldoon menyuruh anaknya untuk nggak keluar dari mobil apapun yang terjadi. Terus si Muldoon ini mulai menyiramkan bensin ke semua sudut rumah dan di saat itulah dia melihat arwahnya Fiona. Tapi Muldoon gak ambil pusing ya akan hal itu, dia tetap lanjut menyiram bensin ke rumah itu. Hingga akhirnya saat udah mau ngebakar rumah, anaknya Muldoon datang. Si anak bilang kalau dia ketakutan dan karena itulah dia ikutan masuk ke rumah itu. Muldoon yang sempat ragu lalu bertanya apa yang biasa mereka lakukan saat ketakutan. Mendengar hal itu si anak ini nggak bisa menjawab dan di sini Muldoon menyimpulkan kalau itu cuma hantu yang menyamar sebagai anaknya. Semua itu agar Muldoon nggak jadi ngebakar rumah itu dan akhirnya Muldoon ini tetap ngebakar rumah tersebut dan segera keluar menemui anaknya yang ada di dalam mobil. Akhirnya rumah terkutuk itu berhasil dibakar. Muldoon pun membawa pulang anaknya yang kini udah tertidur. Setelahnya Muldoon bersiap untuk bekerja dan mengantar si anak ke sekolah. Mereka pun terlihat lega karena udah terlepas dari kutukan rumah Rayburn 44. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi, terdengar suara si anak yang pamit ke sekolah dari belakang. Artinya bocil yang dipeluk sama Muldoon ini bukanlah anaknya. Muldoon lalu diseret sama iblis Jun-Oh dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Grudge 2020. Jadi meskipun udah ngebakar rumah itu, si iblis tetap nempel ke Muldoon ya. Malahan sekarang si iblis ini pindah ke rumahnya Muldoon. Dan kasihan juga si anaknya Muldoon. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.